Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konfigurasi sistem komunikasi satelit dari mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit. Sistem komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai perangkat yang saling bekerja sama untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan satelit sebagai repeater. Satelit adalah benda ruang angkasa yang mengitari benda lainnya di dalam tata surya dalam periode dan ketinggian tertentu. Satelit terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan yang mengelilingi bumi itu merupakan adalah contoh dari satelit alami. Nah, bumi yang mengelilingi matahari itu juga merupakan satelit alami. Dan satelit buatan itu adalah satelit yang diciptakan dan yang diletakkan di ruang angkasa yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal dan menerima sinyal. Konfigurasi sistem komunikasi satelit merujuk pada komponen-komponen atau subsistem dalam sistem komunikasi satelit yang disusun, diatur, dan dihubungkan untuk membentuk suatu kesatuan yang berfungsi secara efektif. Dalam sistem komunikasi satelit akan dibahas yaitu ground segment atau stasiun bumi, space segment satelit. Ground segment atau stasiun bumi adalah bagian dari sistem satelit yang berada di bumi yang bertanggung jawab untuk mengontrol, memantau, dan berkomunikasi dengan satelit yang berada di orbit. Pengertian lainnya ialah sistem di bumi yang mendukung operasi satelit termasuk pengendalian, penerimaan data, pemrosesan informasi yang dikirim dari satelit. Berdasarkan fungsinya, ground segment dibedakan menjadi 5. Yang pertama, stasiun bumi utama. Stasiun bumi utama berfungsi untuk mengendalikan satelit agar berada tepat di orbit. Yang kedua, stasiun bumi besar. Stasiun bumi besar yang berfungsi mengirimkan dan menerima sinyal, informasi, dan siaran televisi. Yang ketiga, stasiun bumi kecil. Stasiun bumi kecil berfungsi untuk menerima sinyal informasi tetapi hanya menerima siaran TV, jadi tidak dapat mengirimkan siaran TV. Yang keempat, stasiun bumi bergerak (SBB). Stasiun bumi bergerak yang kita ketahui misalnya seperti ada siaran langsung televisi. Nah, itu menggunakan satelit bumi bergerak. Yang kelima, television reception only (TVRO). Stasiun bumi yang hanya dapat menerima siaran televisi melalui satelit. Space segment. Space segment adalah berfungsi untuk mengontrol dan memonitoring satelit. Gelombang radio yang ditransmisikan dari stasiun bumi akan dikirimkan ke satelit disebut dengan uplink, dan satelit akan mengirimkan kembali sinyal gelombang radio itu dan link tersebut disebut dengan downlink. Sistem pada stasiun bumi. Stasiun bumi merupakan sistem dasar pada sistem terestrial, di mana beberapa stasiun bumi akan berhubungan dengan satu satelit. Pada prinsipnya, rangkai pemancar dan penerima sebuah stasiun bumi mirip sistem gelombang mikro. Stasiun bumi terdiri dari 5 subsistem utama. Yang pertama, subsistem antena. Subsistem antena adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima sinyal radio dari satelit dan ke satelit. Antena ini biasanya berbentuk parabola dan dilengkapi dengan mekanisme pelacakan untuk mengikuti pergerakan satelit. Antena mengirim sinyal ke satelit atau uplink dan menerima sinyal dari satelit atau downlink. Nah, yang kedua ada subsistem receiver. Subsistem receiver adalah bagian yang menerima dan memproses sinyal yang dikirim oleh satelit. Receiver bertugas untuk menangkap sinyal yang downlink dari satelit dan menguatkannya, mengubahnya menjadi format yang diproses lebih lanjut. Yang ketiga, ada subsistem transmitter. Subsistem transmitter adalah bagian yang mengirim sinyal dari stasiun bumi ke satelit. Transmitter mengirim sinyal uplink ke satelit dengan menguatkannya sinyal dan mengirimkannya melalui antena. Yang keempat, ada subsistem ground communication equipment. Subsistem ini adalah peralatan yang menghubungkan stasiun bumi dengan jaringan komunikasi terestrial. Bagian ini bertugas untuk mengelola data yang diterima dari satelit dan mengirimkannya ke pusat pengolahan data atau jaringan komunikasi lainnya. Yang kelima, ada subsistem daya. Nah, subsistem daya ini adalah bagian yang menyediakan pasokan listrik untuk seluruh operasi stasiun bumi. Subsistem ini memastikan bahwa semua peralatan di stasiun bumi mendapatkan pasokan listrik yang stabil dan andal. Nah, di sini ada diagram blok dari stasiun bumi. Ada proses untuk
mengirim dan menerima. Nah, pada penerima sinyal atau receive, sinyal dari satelit diterima oleh antena dan diproses oleh subsistem antena. Sinyal tersebut kemudian melewati low noise amplifier untuk penguatan awal, BPF untuk penyaringan, dan demodulator untuk konversi ke baseband. Nah, pada proses pengiriman sinyal atau transmit, data yang akan dikirim oleh ground communication equipment transit di mana modulator mengubah sinyal baseband menjadi sinyal RF. Sinyal RF kemudian di-up convert ke frekuensi yang lebih tinggi dan disaring oleh BPF dan dikuatkan oleh high power amplifier sebelum dikirim ke antena. Yang berikutnya, sistem pada ruas satelit. Terdiri dari beberapa subsistem yang bekerja bersama untuk memastikan satelit dapat beroperasi dengan baik di orbit. Konfigurasi sebuah satelit komunikasi pada umumnya terdiri dari beberapa subsistem. Yang pertama, subsistem transponder berfungsi sebagai penerima sinyal uplink, lalu memperkuatnya, kemudian mengubah frekuensinya dan mengubahnya kembali untuk ditransmisikan kembali sebagai sinyal downlink, atau dengan kata lain sebagai penerima dan pemancar. Yang kedua, subsistem daya. Subsistem daya memiliki peran kritis dalam menyediakan energi listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan semua subsistem dan peralatan di satelit. Fungsi subsistem daya yang pertama menyediakan daya listrik, yang kedua menyimpan energi, yang ketiga mengatur distribusi daya, yang keempat melindungi dari kelebihan beban. Yang ketiga, subsistem telemetri, tracking, dan kontrol atau TTC. TTC disediakan oleh stasiun bumi untuk memonitor dan mengontrol kondisi satelit. Subsistem telemetri digunakan untuk melaporkan keadaan subsistem onboard ke stasiun bumi. Terdiri dari bermacam sensor elektronik untuk pengukuran temperatur, level radiasi, tegangan daya supply, dan karakteristik lainnya menggunakan sensor analog dan digital. Yang keempat, subsistem antena. Satelit terdiri dari satu atau beberapa antena. Digunakan untuk menerima sinyal yang dikirimkan dari stasiun bumi dan mentransmisikannya kembali sinyal informasi ke stasiun bumi. Satu antena digunakan dengan tujuan untuk merelay komunikasi dan antena lainnya. Yang kelima, subsistem pendorong adalah sistem yang bertanggung jawab untuk menggerakkan satelit di ruang angkasa. Sistem ini digunakan untuk mengubah orbit, menyesuaikan posisi, atau melakukan manuver koreksi selama masa operasional satelit. Yang keenam, subsistem kontrol attitude atau attitude control system adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan mempertahankan orientasi satelit di ruang angkasa. Orientasi ini penting untuk memastikan antena, panel surya, atau instrumen lainnya menghadap ke arah yang benar. Baik, kita masuk ke dalam sistem dan perangkat konfigurasi sistem komunikasi satelit. Yang pertama itu ada konfigurasi point to point, yaitu metode komunikasi yang menghubungkan dua titik secara langsung melalui satelit. Kemudian yang kedua ada konfigurasi point to multi point, yaitu metode komunikasi di mana satu titik mengirim sinyal ke banyak titik secara bersamaan melalui satelit. Yang ketiga ada konfigurasi mesh, yaitu metode komunikasi di mana semua stasiun dapat berkomunikasi langsung satu sama lain melalui satelit. Kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi point to point. Kita lihat di sini ada dua stasiun bumi yang saling berkomunikasi, baik itu dia sebagai pengirim maupun penerima. Nah, ini biasanya digunakan untuk antar negara. Antar negara melakukan komunikasi seperti Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Singapura atau Malaysia melalui satelit. Kemudian yang kedua ada konfigurasi point to multi point. Seperti yang kita lihat di dalam gambar ini, terdapat satu stasiun bumi pusat sebagai pengirimnya. Kemudian kita lihat satelit menyebarkan sinyalnya ke stasiun bumi penerima lainnya, yaitu berbeda dengan point to multi point ini memiliki banyak penerimanya, banyak stasiun bumi penerimanya. Jadi satu pengirim banyak penerimanya. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti yang kita lihat dengan teknologi satelit.
yaitu Starlink. Starlink menggunakan teknologi satelit sebagai transmisi internetnya. Kemudian contoh lainnya seperti TV berlangganan melalui parabola yang dikirimkan dengan satelit. Nah, contohnya itu seperti brand K-Vision. Kemudian yang ketiga ada konfigurasi mesh. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada 3 stasiun bumi yang saling berkomunikasi. Nah, kelebihan konfigurasi mesh itu seperti itu. Jadi setiap stasiun bumi dapat berkomunikasi satu sama lain. Seperti stasiun bumi A dapat berkomunikasi dengan stasiun bumi B dan C. Begitu juga B bisa berkomunikasi dengan stasiun bumi A ataupun stasiun bumi C. Begitu juga sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai konfigurasi sistem komunikasi satelit. Terima kasih. Dah.